Halo, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah mekatronika yang membahas tentang aktuator. Sebelum memulai penjelasan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amir Sabeta Widardo dengan NPM 1906100104 dari kelas C. Nah, materi yang dibahas pada aktuator kali ini yaitu yang pertama, pengertian aktuator yang berisi beberapa pengertian mengenai aktuator. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kerja aktuator, berisi prinsip kerja aktuator dari berbagai jenis dan rumus-rumus yang digunakan. Kemudian yang ketiga, contoh penggunaan aktuator dengan sehari-hari, berisi contoh dari berbagai aktuator yang sering dijumpai. Kemudian yang terakhir yaitu contoh soal perhitungan aktuator, jadi contoh soal yang berkaitan tentang aktuator. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian aktuator dari berbagai pihak. Aktuator sendiri adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator juga berarti elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi kinetik sehingga dapat menghasilkan gerakan dalam elektro. Aktuator juga merupakan mekanisme untuk membuka dan menutup katup. Selain itu, aktuator berfungsi mengubah besaran listrik menjadi besaran basis serta mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Lanjut pada prinsip kerja aktuator. Aktuator sendiri memiliki jenis pokok, yaitu yang pertama aktuator elektrik. Aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Kemudian yang kedua, aktuator hidrolik. Aktuator yang memiliki prinsip kerja memanfaatkan aliran fluida atau oli tekanan menjadi gerakan mekanik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik adalah aktuator yang memiliki prinsip kerja yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Lanjut pada pembagian aktuator elektrik, yaitu yang pertama ada solenoid. Solenoid merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan atau solenoida. Solenoid ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida, seperti pada sistem pneumatik, sistem hidrolik maupun pada sistem kontrol mesin yang membutuhkan elemen kontrol otomatis. Prinsip kerja dari solenoid yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapatkan suplai, tegangan pada koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan plunger pada bagian dalamnya. Ketika plunger berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid akan keluar udara bertekanan yang berasal dari suplai atau service unit. Pada umumnya solenoid ini mempunyai tegangan kerja 100 atau 200 VAC, namun ada juga yang punya tegangan kerja DC. Lanjut yaitu relay. Relay merupakan peralatan kontrol elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan mematikan kontaktor. Relay sendiri merupakan kontaktor elektronik karena terdapat koil atau kumparan yang akan menggerakkan kontak membuka atau menutup bila kumparannya diberi aliran arus listrik. Lanjut ada yang kedua, motor stepper. Motor stepper merupakan perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis distrik. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan pada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Hal yang ketiga ada motor DC. Motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Bagian utama dari motor DC adalah start.
pros dan rotor, di mana kumparan medan pada motor DC disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Untuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Kemudian ada motor AC. Motor AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Berdasarkan sumber dayanya, motor listrik AC dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya sinkron dan sumber daya induksi. Kemudian yang keempat ada motor brushless DC. Brushless DC motor merupakan suatu jenis motor sinkron, artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar di frekuensi yang sama. Brushless DC motor tidak mengalami slip, tidak seperti yang terjadi pada motor induksi biasa. Motor jenis ini mempunyai permanen magnet pada bagian rotor, sedangkan elektromagnet pada bagian stator. Setelah itu, dengan menggunakan sebuah rangkaian sederhana, maka kita dapat merubah arus di elektromagnet ketika bagian rotornya berputar. Dan yang kelima, motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol, umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potentiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potentiometer dengan perubahan resistensinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Lanjut pada bagian aktuator pneumatik. Yaitu yang pertama, aktuator pneumatik silinder kerja bundar. Dengan memberikan udara tekanan pada satu sisi permukaan piston, sisi yang lain terbuka ke atmosfer. Silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke satu arah. Gerakan piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada di dalam silinder dan direncanakan hanya untuk mengembalikan silinder pada posisi awal dengan alasan agar kecepatan kembali tinggi pada kondisi tanpa beban. Kemudian yang kedua ada aktuator pneumatik silinder kerja ganda. Dengan memberikan udara tekanan pada satu sisi permukaan piston, sedangkan sisi yang lain, yaitu arah mundur, terbuka ke atmosfer, maka gaya diberikan pada sisi permukaan piston tersebut, sehingga batang piston akan terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Gerakan silinder kembali masuk diberikan oleh gaya pada sisi permukaan batang piston dan sisi permukaan piston, dan udaranya terbuka ke atmosfer. Hal yang terakhir yaitu aktuator pneumatik kerja putar. Aktuator pneumatik kerja putar contohnya adalah motor aliran. Motor aliran hanya dapat dipakai untuk daya yang kecil, tapi jumlah putarannya sangat tinggi. Salah satu contoh aplikasi pneumatik kerja putar adalah bor gigi. Nah, ini merupakan gambaran dari macam-macam aktuator. Ada aktuator relay, piston, solenoid, motor DC listrik, silinder pneumatik, motor stepper. Ini adalah sebagian contoh gambar yang dapat saya tampilkan. Kemudian masuk dalam contoh penggunaan aktuator elektrik yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya dinamo yang sering dijual pada mainan anak-anak, yaitu Tamiya. Kemudian ada juga contoh penggunaan aktuator hidrolik. Yang pertama yaitu mesin pres hidrolik. Mesin pres yang banyak digunakan dalam perindustrian untuk mencetakkan logam, juga pada industri kapas dan kelapa dengan ukuran yang stabil. Kemudian yang kedua ada lengan eskavator, digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya berton atau berkilo-kilo, karena dengan sistem hidrolik mampu untuk mengangkat beban yang berat. Kemudian yang terakhir yaitu car lifter. Alat ini untuk mengangkat mobil biasanya digunakan saat pencucian mobil di dalam mobil, dan prinsip kerjanya sama seperti dongkrak, yaitu manfaatkan hukum Pascal. Kemudian ada contoh penggunaan aktuator pneumatik. Aktuator ini dapat kita temui pada perusahaan industri, yaitu pada alat penerbit garam.
Kemudian masuk pada bagian yang terakhir, yaitu contoh soal akselerator. Diketahui jika spesifikasi pabrikan untuk motor PMDC adalah sebagai berikut. Apa itu kecepatan motor tanpa beban, arus berhenti, torsi awal, dan daya maksimum untuk sebuah tekanan yang diterapkan 10 volt. Dan diketahui jika konstanta torsi 0,12 Nm per ampere, kemudian konstanta listrik bagi volt per 1000 rpm, dan resistensi angker 1,5. Nah, yang pertama, kita sudah memiliki persamaan yang diketahui pada soal. Kemudian persamaan untuk menemukan kecepatan penyerbukan motor yaitu omega max. Rumus dari omega max yaitu VEMF bagi KF. Di sini VEMF adalah tegangan input yang diterapkan Vin, yaitu dapat ditemukan persamaan yaitu omega maksimum dengan Vin bagi KF. Nah, untuk VMF sendiri yaitu sebesar 10 volt. Kemudian substitusikan 10 volt untuk Vin seperti ini dengan rumus yang tadi dan menghasilkan omega maksimum yaitu 833,333 fpm. Karenanya kecepatan tanpa beban ditentukan. Kemudian menuliskan persamaan untuk menemukan arus stall yaitu I sama dengan V per R. Substitusikan 1,5 ohm untuk R dan 10 volt untuk VEMF, yaitu seperti ini, dan dihasilkan arusnya sebesar 6,666 ampere. Karena arus stall ditemukan, kemudian kita menuliskan persamaan untuk torsi awal, yaitu dengan rumus ini, dan mensubstitusikan 12 Nm per ampere untuk KT dan 10 volt untuk Vin dan 1,5 ohm untuk R. Dimasukkan satu-satu dan ditemukan hasilnya yaitu untuk torsi awal 0,8 Nm. Karena torsi awal sudah ditemukan, kemudian kita menuliskan persamaan untuk daya. Rumus dari daya sendiri yaitu ini. Daya maksimum terjadi pada kecepatan setengah, yaitu omega max bagi 2, dengan menuliskan RPM pada radian per detik, dan dimasukkan satu persatu. Dan untuk omega max ditemukan sebesar 87,266 radian per detik. Lanjut, yaitu menuliskan persamaan untuk daya maksimal dengan rumus seperti ini. Jadi kita mensubstitusikan hasil dari omega maksimum tadi untuk 87,266 radian per detik dan untuk TS yaitu 0,8 Nm, dan ditemukan daya maksimum sebesar 17,4532. Sekian penjelasan mengenai akselerator yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu, dan jika ada kesalahan mohon memberikan tanggapan di kolom komentar.